Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Kitab Al-Abrar. Jadi beda Kitab Al-Abrar dengan Al-Abrar saja. Kitab Al-Abrar adalah sebuah jumlah idhafiyah, jumlah idhafah. Jadi Kitab Al-Abrar kita belum meninggal lagi, tetapi catatan kita itu sudah disimpan. Ya, ini Kitab Al-Abrar. Maka kitab itu ada dua, catatan digital itu ada dua. Ada Kitab Al-Abrar, ada Kitab Al-Fujjar. Berarti kalau cerita tentang Kitab Al-Abrar, Kitab Al-Fujjar, kita setiap beribadah itu, setiap subuh dan setiap asar, itu amal ibadah kita diangkat oleh Allah. Kalau amal ibadah itu bagus, baik, maka akan diletakkan di sebuah Kitab Al-Abrar, itu di Iliyin. Tapi kalau catatan kita itu tidak baik, maka akan diletakkan Kitab Al-Fujjar. Sehingga Imam Jalalain mengatakan Kitab Al-Abrar adalah kitab al-mu'minin as-sadiqina bi imanihim. Sebuah catatan orang-orang mukmin yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud yakin di sini apa? Al-ikhlasu fil ibadah. Ikhlas dalam beribadah. Makanya kalau sebelum subuh tadi kita ada lakukan sesuatu, apa saja itu, apakah kita baca Al-Quran atau apa saja, kalau amal ibadah itu ikhlas karena Allah, maka akan diletakkan di dalam Iliyin. Tapi kalau tidak, diletakkan di dalam Sijjin. Sijjin itu sebuah tempat, kalau dalam tafsir Jalalain dikatakan penjaranya iblis, Pak. Sijnus syayatin wal iblis, ya, penjaranya para syaitan dan iblis. Sekarang kita masih pada surah Al-Mutaffifin. Jadi kita sudah memasuki ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im. Ya, ini apa bedanya dengan ayat sebelumnya? Ayat sebelumnya inna kitabal abrar. Kitabal abrar adalah catatan digital. Ini kita belum surga lagi, bukan cerita tentang surga. Cerita tentang alam barzakh. Kalau kitabal abrar itu alam barzakh. Ini kitab innal abrar. Abrar itu adalah al-mu'minun as-sadiqun bi imanihim. Jadi orang mukmin, orang sadik, dia percaya kepada Allah dengan hatinya, Pak, bi imanihim. Itulah orang abrar. Ini sekarang ceritanya karena ini ada inna itu lil isbat. Jadi maksud isbat itu adalah litaukid, untuk mentaukidkan, untuk menguatkan. Kalau kita ibadah selama ini tidak sia-sia. Ya, jadi tidak sia-sia kita beribadah. Kalau ikhlas beribadah karena Allah, maka ibadah itu tidak sia-sia. Kita berinfak, bersedekah, membantu orang lain. Kalau ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala ikhlas, maka tidak sia-sia. Kenapa tidak sia-sia? Maka Allah mengatakan innal abrara lafi na'im. Di situ ada dua taukid. Inna dengan lam. Lam itu adalah lam taukid. Jadi kalau kita baca la itu baru artinya tidak. Tapi kalau lafi, lamnya tidak panjang, itu lam taukid namanya. Makanya kalau kita la ilaha illallah harus panjang, kan? La ilaha illallah itu lam nafi lil jinsi namanya. La ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada yang memberikan manfaat, tidak ada yang memberikan faedah, tidak ada yang memberikan mudarat, tidak ada yang memberikan sakit, tidak ada yang mengangkat sakit. Ini namanya la nafi lil jinsi. Illallah. Maka kalau ada kalimat illa istisna muttasil, maka kalimat sebelumnya dihapus semua hukumnya. Maka si fulan bukan Tuhan, si fulan bukan pemberi rezeki, si fulan bukan ini, si fulan bukan itu. Illallah, kecuali Allah. Tapi kalau kita baca lamnya cepat, la ilaha illallah, la ilaha
illallah. Le Tuhan selain Allah. Le Tuhan selain Allah. Ini taukid namanya. Ya, sama seperti ini. Innal abrar lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik beriman itu lafi na'im, itu lam taukid. Tapi kalau kita baca lam panjang, innal abrar lafi na'im, dia tidak berada di dalam kenikmatan. Ya, jadi makanya di dalam bahasa Arab itu kalau kita salah membaca makhraj saja, salah membaca panjang pendek saja, itu sudah membawa kepada pengaruh arti. Makanya kalau kita baca ayat Al-Quran, baca Fatihah, you pendengar bagus bila cina dengar bacaan lumpuh betul. Mungkin you dengar gerah nak betul ni pak, karena kata terbiasa seperti itu. Karena kalau salah saja maka fatal semuanya. Bukan masalah kita jadi imam saja, kita salah sendiri juga fatal. Kalau masalah Fatihah itu salah, ulun hanaji ke imam, lu kan makmum biasa ya pak. Walaupun makmum, kalau salah sendiri kita nanti salah sunat, Fatihah tidak benar, bagaimana mau ini? Baik dicerita tentang imam milih pak. Jadi imam itu kan bukan cerita saja masalah bacaan saja, tidak harus juga paham tentang fikih juga. Jadi kalau tentang fikih bagaimana, nanti sedang jadi imam, pada rakaat pertama tiba-tiba itu angin pak, atau sudah batal wuduknya, yang dipancara alih. Nanti sebagian imam malen ala kakilah hana todupu imam, hana todupu lanjut laju, nya menyodupu untuk malen ni kelingam. Lagi pula hana tu cara kipancara ya pak, kipancara pegah alih, kipancara demi. Kenapa? Karena dia tidak paham fikih. Walaupun dia faham lun Fatihah cukup juga, mandung makhraj cukup pak, tapi fikih dia tidak bisa, kan bermasalah juga. Atau wuduknya bermasalah, kan bermasalah juga. Atau dia orang fasik, kan bermasalah juga. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi ini kita cerita tentang di dalam Al-Quran kalau disebutkan na'im itu tidak ada lain, itu surga itu. Kalau disebutkan na'im. Karena ini di dalam kajian ilmu balaghah, ini namanya majaz mursal alaqah haliyah namanya. Ketika cerita tentang sifat-sifat surga, salah satu sifat surga adalah na'im. Kenapa na'im? Na'im yang disebutkan di sini, na'imul qalbi, na'imul ruhi, na'imul badan. Tiga yang kita dapatkan di dalam surga nanti. Artinya apa? Nikmatnya badan, nikmatnya roh, dan nikmatnya apa tadi? Ini na'imul qulub, hati, tenang hati, lehem demem, roh tenang, hati tenang, badan juga tenang. Arti badan tenang bagaimana? Dia istirahat enak, semua enak, makanan-makanan enak. Ini karena cerita tentang surga. Tapi kalau surganya Nabi Adam, ya ini surga Nabi Adam, maka beda dengan surga yang digambarkan dalam Al-Quran. Surga Nabi Adam cuma ada tiga saja sifatnya. La tadma'u fiha wa la tadha. Ada satu lagi, kamu tidak haus, tidak lapar, dan kamu juga tidak telanjang. Wala ta'ra. Kemudian kamu itu tidak panas dalam surgamu. Surganya itu tiga sifatnya. Makanya surga Nabi Adam alaihissalam itu bukan surga yang digambarkan di dalam Al-Quran, jannatun tajri min tahtihal anhar. Karena tidak ada yang masuk ke dalam surga lagi. Mana buktinya? La ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Tidak ada yang pernah melihat isi surga, termasuk malaikat sendiri. Di dalam sebuah hadis qudsi ketika Allah menyuruh malaikat untuk melihat-lihat surga, maksud melihat-lihat apa? Lihat dari luar saja, tidak masuk ke dalam. Ini dibuktikan dengan ucapan malaikat, tidak ada yang tahu isi surga kecuali dia masuk dulu, termasuk saya, kata malaikat. Ana lan doa iman surga, kecuali dia masuk dulu. Dan berbahagialah orang yang sudah masuk ke dalam surga dan dia kekal di dalam surga. Dan celakalah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka, kata malaikat ini. Dan dia tidak tahu bagaimana neraka itu kecuali dia masuk dulu ke dalam neraka. Dan celakalah orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka, tidak bisa keluar lagi. Ini na'im tadi Pak. Na'im itu adalah salah satu sifat haliyah namanya Pak, dalam kajian ilmu balaghah. Di dalam kajian Imam Zamakhsyari itu namanya juga majaz mursal ala kahaliyah. Mana contoh yang familiar kita, mana contohnya? Jadi Tengku Imam kebedah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cerita di depannya. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang sudah berada di tempat yang berbahagia ini. Nah, tempat berbahagia ya. Yang berbahagia itu siapa? Yang berbahagia itu orang yang berada di dalam tempat ini. Ya. Bukan tempat berbahagia lagi tapi tempatnya. Ana bahagia lagi tapi yang berada di dalam tempat inilah bahagia.
fi na'im, diberikan kenikmatan. Bukan surga itu yang nikmat, tetapi apa? Tubuh yang masuk ke dalam surga itu yang diberikan kenikmatan. Jadi artinya naim itu memang sifat surga, tetapi sifat ini kembali kepada orang yang masuk ke dalam surga itu sendiri. Surga itu dengan apa namanya? Sifatnya nikmat. Bukan surganya yang nikmat, tapi orang yang masuk ke dalamnya yang diberikan nikmat oleh Allah. Jadi kita katakan di tempat yang berbahagia ini, gimana tempat berbahagia ini? Di tempat yang orang yang masuk ke dalam masjid, orang itu bahagia jiwanya. Ya. Ini namanya dalam kajian tafsir Zamakhsyari, ini namanya majaz mursal alaqah haliyah. Ya. Atau ada berhala minau di tempat raya, di tempat yang sempit ini, pergi sempit pak, hati kena sempit ada malah rumahnya pak. Rumah raya tapi ada memang sempit hati pak. Ya. Di tempat yang lempang ini, luas ini pak. Walaupun tempat je rumah hubut tapi hati dia luas sekali pak. Ini juga masuk ke dalam kajian Imam Zamakhsyari. Ini juga sering kita lihat di dalam Al-Quran penggunaan kalimat ini pak. Ya. Kaum muslimin sidang jemaah dirahmati Allah. Ini seperti juga begini. Seorang itu apa namanya? Yang jauh dari Allah, hatinya merasa sesak dan sempit. Bagaimana sesak dan sempit? Sebagaimana yas'adu fis sama. Ketika dia naik ke atas makin tinggi, Pak. Ada gunung. Makin tinggi kita naik atas gunung, makin tinggi, makin susah menapah. Ya, makin susah menapah. Begitulah orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hana ketua pegat ya. Ini adalah penggambarannya. Ini namanya majaz mursal. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut kemari. Innal abrar lafi na'im. Ini cerita tentang surga nih. Jadi orang-orang yang baik itu, orang-orang mukmin itu, orang-orang sadiqin itu, dan mereka beriman kepada Allah, mereka akan betul-betul akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Ya, ini sekarang cerita tentang surga nih. Kalau cerita surga Nabi Adam tidak ada lain dari tiga ini. Sehingga surga Nabi Adam itu bahkan iblis pun bisa masuk ke dalam surga itu. Dari mana kita tahu iblis bisa masuk? Dalam tafsir Al-Baydawi, Imam Al-Baydawi mengatakan ada beberapa cara iblis cara masuk ke dalam surga. Yang pertama, yaqumu fi babil jannah. Dia berdiri di pintu surga. Kemudian dia memanggil-manggil Nabi Adam. Satu. Yang kedua, fadakhalal jannah, dia masuk ke dalam surga dan menggoda Nabi Adam. Pertanyaannya, kalau seandainya itu adalah surga yang digambarkan dalam Al-Quran, berarti surga itu tidak aman, hana aman. Masa iblis dengan enak sekali dia masa masuk surga? Dia bisa menggoda Nabi Adam alaihissalam. Kan surga tidak boleh sembarangan orang masuk. Ya, kan dijaga. Kemudian yang ketiga, fadakhala ila fami thu'ban. Dia masuk ke dalam mulut ular. Kemudian setelah itu ular masuk ke dalam surga. Ya, uli-uli dia mau dalam surga, kan aman aja, Pak. Berarti apa? Surga Nabi Adam itu bukan surga yang digambarkan di dalam Al-Quran, naim. Tidak naim. Maka tidak pernah Allah katakan untuk surga Nabi Adam itu naim, tidak pernah. Maka Imam Asy-Sya'rawi dalam tafsir beliau, apa katanya? Surganya Nabi Adam itu namanya Jannatun Tajribah. Surga tajribah namanya. Surga training. Ya, surga training, Pak. Jadi bukan surga yang digambarkan nipu muhud. Inilah salah satu nanti sifat surga itu. Surga yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Ada yang bertanya begini. Pu surga kana jinau? Ya, nembak. Apakah neraka sudah ada sekarang? Apakah neraka dulu sudah diciptakan sebelum ada manusia? Apakah surga sudah diciptakan sebelum ada manusia? Jawabannya dua. Yang pertama, itu dalam hadis qudsi. Dalam hadis qudsi, surga itu sudah ada, neraka sudah ada. Buktinya apa? Allah menyuruh malaikat untuk mengecek lamma khalaqallahul jannah wan nar. Tatkala Allah menciptakan surga dan neraka, Allah menyuruh malaikat untuk mengecek. Nya golongna manusia lah, Pak. Beda bikin manusia. Ya, nih. Maka setelah dicek itu, malaikat melapor ya seperti laporan tadi. Satu. Yang kedua, kita melihat dari semiotik Al-Quran. Apa itu semiotik? Simbol yang ada di dalam Al-Quran yang setiap Allah katakan uiddat lil muttaqin, uiddat lil musyrikin, uiddat, ada lagi. Uiddat itu maknanya sudah dipersiapkan. Itu menggunakan kalimat past tense. Artinya apa? Dari dulu surga sudah dipersiapkan, dari dulu neraka sudah dipersiapkan. Bahkan dia kenggar Nabi no, kala-kala ni, Pak. Umanya ramai orang teman neraka peluah lah punya. Hana, memang kana lagi kan. Oh surganya hansip tangnya. Tak kala orang ramai dah, tak peluah macam tu. Nak perlu asa di selahnya, Pak. Hana, Pak.
Dari dulu memang seperti itu. Ini sama seperti manusia, Pak. Manusia itu diciptakan fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Dari dulu tipe kita ini, model kita ini seperti ini dari dulu. Kalau kita ingin tahu bagaimana strukturnya Nabi Adam alaihissalam, lihat tubuh kita sendiri. Berarti bina jari-jari Nabi Adam 5 buah ti. Hana 6 buah. Pada fikir orang jamun hana lehena jari hana tetap 5. Orang jamun jantung hana get lam. Jantung jino yang get sama aja, Pak. Jadi manusia itu ahsani taqwim. Semua sama. Kalau struktur tubuhnya begini, berarti begitu juga Nabi Adam. Kalau Nabi Adam dulu urat sarafnya sekian ribu buah, kita juga begitu. Sensoriknya ada sekian ribu buah, kita juga seperti itu. Kalau ciptaan manusia kan tidak. Mobil zaman dulu nak sama dengan zaman sekarang. Yang zaman-zaman awal model wing, Pak, berudik motor. Nyambang berbeza, Pak. Nyan. Ini panena model wing lah memang. Kan makin canggih terus. Nyani menyadap sama manusia hana sama ya, Pak. Apakah manusia penciptaan dulu tidak canggih? Makin canggih. Tidak. Manusia itu diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim. Dari dulu sudah canggih. Nah, kalau manusia tidak, karena keterbatasan akalnya. Maka sebenarnya manusia yang dia dari itu saja dia sebenarnya harus tahu. Kalau seandainya yang menciptakan dia lebih dahsyat lagi, Pak. Ya. Manusia kan perkembangan akalnya kan luar biasa. Dia bisa buat apa saja. Kaum Ad, kaum Samud bisa buat apa saja, Pak. Begitu juga kaum-kaum yang lain, Pak. Hebatnya luar biasa otaknya, Pak. Kalau mereka mau berpikir, ya pikir, Pak. Malun yang lum pegak mental luar biasa. Berarti yang pegak lum lebih luar biasa lum. Ya, maka mereka semua akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda pegah kau katanya mentong, Pak. Menyusah lalu tak temikir katanya. Karena ada di dalam kitab Suhuf Ibrahim yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Suhuf Ibrahim? Ya Ibrahim, jadikanlah waktu-waktumu itu yang pertama lil munajah, untuk bermunajat kepadaku. Munajatnya untuk apa artinya? Beribadah. Ibadah ini bagaimana? Ibadah itu bukan ibadah salat saja, tidak. Bukan bersedekah saja, tidak. Ibadah itu banyak sekali. Makanya ada sahabat-sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, jaa ashabur Rasul. Datang sekelompok sahabat Rasulullah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi kami salat bersama mereka ya Rasulullah, mereka sujud, mereka beribadah sama seperti kami ya Rasulullah. Tapi ada kelebihan mereka ya Rasulullah. Rasulullah bertanya, apa kelebihan mereka? Mereka itu banyak harta ya Rasulullah. Mereka bersedekah, bisa bersedekah ya Rasulullah. Mereka bisa berbuat ini, berbuat itu dengan hartanya ya Rasulullah. Sedangkan kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW sambil tersenyum? Wahai sahabatku, bersedekah itu bukan dengan duit saja. Bersedekah itu banyak caranya. Kalian bertasbih duduk habis salat, subhanallah, itu sudah bersedekah. Alhamdulillah, sudah bersedekah. La ilaha illallah, sudah bersedekah. Kalian tersenyum sama saudara kalian juga sudah bersedekah. Artinya lewat celeng ini dah senyum. Kalian nak sedekah nak kalau lang senyum di pelogo lang senyum. Nya urung kri nanya, Pak. Ya. Artinya senyum, maksud senyum di sini kan senyum bak celeng, Pak. Jadi senyum sama saudaranya, tabassumuka fi akhika sedekah. Jadi dia bermukrum muka kan, yang sedekah. Sedekah itu banyak sekali. Ya namanya. Jadi makanya munajah tadi. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, sisihkan waktumu sa'atun lil munajah. Ini bahasanya sebenarnya bukan bahasa ini. Itu bahasa Ibrani ya. Karena bahasa Arab itu pertama sekali adalah pada masa Nabi Ismail alaihissalam, anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu namanya Arab Aribah. Arab yang pertama sekali orang ngomong bahasa Arab itu adalah Nabi Ismail alaihissalam dan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Lil munajah. Ini bahasanya sudah dibahasa Arabkan, Pak. Jadi Suhuf Ibrahim itu sudah diarabkan. Yang kedua, litafakkur ya. Gunakanlah waktumu itu untuk tafakkur. Tafakkur itu untuk berpikir. Pudik lagi nyola laju dah nyola. Ya namanya. Itu mikir banyak. Rupanya ayat Al-Quran lebih dahsyat lagi. Wal asr innal insana lafi khusr. Ya. Artinya apa? Di situ juga ayat ini yang menjelaskan tentang Suhuf Ibrahim tadi. Artinya manusia itu dalam keadaan rugi. Mikir rugi. Artinya apa? Dia duduk. Apakah hidup begitu saja hidup saya? Pagi-pagi pergi kantor, sampai kantor duduk-duduk sama kawan, posip duduk kedai kopi, habis kedai kopi balik lam kantor, dari kantor pinjir tiga tek lam, lam pinjir lam, lam, tengah lagi lam. Apakah hidup seperti itu? Ya. Maka kita mikir dia Mak, menyahudip lagi yang sampai rugo kena udip. Maka itu orang tak punya visi misi Mak. Nyo be duduk kedai kopi Mak. Be duduk kedai kopi, rumah, dengut.
Beoknya jangan tu Pak. Teruk kan tu duduk lah. Leho semayang leho. Habis yang walam, jangan lah. Terus begitu aktivitas kita. Makanya Allah menyuruh kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sa'atun litafakkur. Coba kamu berpikir dulu wahai Ibrahim alaihissalam. Apakah hidupmu terus seperti itu? Apakah kamu hidup akan kalau orang beribadah, coba pikir dulu Pak, apakah dia terus dalam beribadah terus? Apakah dia tidak terpikir seperti iblis Pak? Iblis hidup dalam ibadah terus, tapi akhirnya dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya paling enggak ada berdoa kepada Allah, ya Allah nupu mati lu husnul khatimah ya Allah, apapun kejadiannya ya Allah, nupu mati lu husnul khatimah. Karena apa? Kecenderungan buat maksiat itu ada sama kita Pak. Kecenderungan buat maksiat. Beda fikir katanya keaman Pak. Lu keaman nak buka tahajud na, duha na, Al-Quran na, bakah hafal Quran lah, ibadah sunnah na, mandum na, Pak, lu sedekah na, mandum na, ada bakah. Kita tidak tahu Pak, potensi buat jahat ada sama kita Pak. Ketika potensi berbuat jahat itu Pak, dipancing oleh orang lain, dia naik itu potensinya, kita takutkan kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi banyak cerita-cerita di dalam kitab tasawuf itu Pak. Jadi artinya kita jangan bangga dulu Pak, dan jangan meremehkan dulu ibadah orang lain. Ya Pak. Dua ya. Kemudian yang ketiga, sa'atun li tadabbur. Ya. Apa beda tafakur sama tadabbur? Tafakur itu, ya, kalau tafakur biasanya begini, dia selalu di awal Pak, dia lihat ini apa ini, hudibnya apa, kepanya tafakur aja Pak. Maka tafakur itu menggunakan tasdid itu Pak. Tafakur, tafakkara, ya tafakkaru, tafakuran. Artinya continue terus dia berpikir, terus berpikir. Ya namanya kepulum pu yang mita yang harum rugo lu mita harum rugo lu baju harum atau go kepu ada baju ada go Pak, kamu dalimi doa tiga kedom dah. Untuk apa saya mengurangi timbangan, untuk apa saya buat ini, untuk apa saya, itu tafakur namanya. Tapi kalau tadabbur itu setelah melakukan semuanya dia tadabbur. Tadabbur kalau istilah bahasa lain muhasabah. Ya namanya muhasabah. Nyawa ibadah kita kan sudah diangkat oleh Allah tadi oleh malaikat, dua malaikat atas perintah Allah. Ini paling enggak kena tadu ni. Nya beklam lu pegang mati, beklam lu pegaknya, beklam nahan apa ngibadah, beklam. Ini namanya tadabbur namanya, Pak. Ini muhasabah namanya. Lagi urung napo kedai. Urung po kedai pasti dia melakukan ini, Pak. Pasti dia melakukan tafakur sama muhasabah. Sebelum dia bangun kedai dia fikir le, nyona lah bahan lu pedang ino, dia fikir le, Pak. Artinya apa? Kita ketika masalah dunia apa kan ada fikir, Pak. Ketika masalah akhirat apa kan ada fikir dia. Nyo kepulun temayang, nyo kepulun bubuk ina, nyo kepulun bubuk ina. Nyo kepulun mina, nyo kepulun kerja. Ya, itu tafakur namanya. Tadabbur setelah akhir tahun atau akhir bulan gini tadu nyo puna rugo lawe nyo, ya muhasabah namanya. Ini begitu juga dalam ibadah. Nyo puna rugo lawe nyo. Nyo ibadah aja demenak aja. Makin le ibadah makin demenak tapi makin dengar aja ni Pak. Jadi artinya muhasabah Pak. Berarti temayang lu hendak betul lah. Jangan kita muhasabah nanti ketika mau meninggal dunia. Ya yang baik Pak. Dan jangan muhasabah ketika dibangkitkan di padang mahsyarnya baru muhasabah. Oh malun hansib ibadah, hansibnya, hansib je kepulung dia, kepulungnya baru Pak. Sehingga apa dia mengatakan begini. Ya laitaha kanatil qadhiyah. Ketika di padang mahsyar dia bermuhasabah, sehingga dia mengatakan ya Allah lebih baik lu mati mentong ya Allah. Hana jelah yo. Kalau lu muhasabah ibadah dan sapu-sapu dan maksiat lu lengkung kegop, lu pajo harum, maka dia bercita-cita dia minta kepada Allah ketika di padang mahsyar, ya laitaha kanatil qadhiyah. Nu pemati mentang lu ni Allah. Ya. Bukan pemati. Kalau mati, dia sudah bisa beristirahat dan tidak merasai azab. Tapi kalau dia tetap hidup, maka azab akan selalu mengejar dia. Maka dia minta untuk dimatikan saja. Ya. Ini kalau cerita surga lah, Pak. Kita lanjut ke surga saja dulu. Ini cerita surga, innal abrar lafi na'im. Bagaimana sifat surga itu? Ya, Pak. Ini namanya bayan tafsili namanya. Satu. Ada yang mengatakan juga ini namanya bayan idahul mubham ya. Jadi menjelaskan sesuatu hal yang masih mubham. Mubham bagaimana? Innal abrara lafi na'im. Mereka berada dalam kenikmatan. Nikmat yang bagaimana itu? Ya, maka dijelaskan satu-satu. Memang habis lu jelaskan hana yang hana muakai. Kalau hana muakai berarti yang kenyang surga ya, Pak. Ya, karena surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Kalau kita misalnya sudah pernah pergi home sih kan, nah Jawa ataupun dah cerita lagi nya bukannya munasnya lagi lagi tiang-tiang je bukan.
Orang yang belum ke Jakarta lihat Monas, maka dibayangkan pergi pak Monas, Monas lagi je. Ini menjadi kat yang sama lagi yang Cina. Ada contoh pak. Tapi ini nak ada contoh pak. Jadi kita cuma cerita saja nanti apa yang kita alami di dunia saja. Alal araik, araik itu kalau di dalam bahasa Arab itu berasal dari arikah. Arikah itu apa? Orang Arab menerjemahkan orang Arab, orang Indonesia. Orang Indonesia menerjemahkan arikah itu sofa, ya pak, sofa. Padahal kan sofa ya pak. Kan sofa. Araik itu orang Arab, raja, biasa raja apa? Ini kita bandingkan, tapi bukan surga kan lagi yang lebih dahsyat lah memang. Sebuah tempat duduknya apa namanya ada kasur, kemudian di situ dihias lagi pak, ya, lagi urung kawin ya pak. Nah itu araik namanya. Artinya apa? Kalau kita gambarkan itu seorang itu dimuliakan sekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana ipui ada pelaminan, ya pelaminan ya pak. Pelaminan biasanya kan di atas, hana pelaminan ini miyum, ya. Pelaminan pegang meyuk jamai waktu kalau meyuk hana. Kalau araik itu biasanya araik itu di atas. Ya, di atas supaya apa? Orang bisa melihat dia dan dia bisa melihat ke bawah. Ikalan mendung, so jamai hana trulom. Dia mendung dari waktu. Tapi dari meyuk hana. Inilah namanya araik. Untuk apa mereka ini diberikan araik? Supaya mereka itu bisa melihat nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam sebuah diskusi Allah bertanya kepada orang ini, "Perfect nikmat yang lonjok?" Ya, nembak. Perfect ni mai lonjo ibangah li urung buno yang kana hana be ya Allah kiban selo yang kananyo hana lentuk je hana lentuk me yang kana pak ya. Jadi artinya apa? Mereka menerima semua apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Tsumma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Tsumma itu di dalam tafsir Ibnu Abbas yadullu ala taba'udil ahwal. Itu menunjukkan kepada waktu yang lama. Artinya apa? Kita beribadah sekarang, dibalasnya lama oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Arti dibalasnya lama apa? Disempurnakan nikmat itu lama nanti ketika masuk dalam surga. Walaupun nikmat yang lain itu selalu berbarengan diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Ini makna tsumma. Tsumma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ujur itu berasal dari kalimat ajrun. Ajrun, ajrani, ujur. Pahala, satu pahala, dua pahala, banyak pahala. Kesempurnaan pahala kita akan diberikan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Jadi artinya hana perliannya ya Allah rugolon semayang pakau dek lagi yang sabe dah bukan. Rugolon baca Quran pakau dek lo lagi yang sabe ya Pak. Rugolon tahajud pakau dek lo lagi yang sabe, rugolon duha dah pakau dek lo lagi yang sabe. Nyan baik lagi ya Pak. Artinya apa? Pahala kita itu terus disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kan sudah pernah memberikan sebuah analogi Pak. Analogi bagaimana? Kita itu angka makaji dalam Al-Quran sering ada perumpamaan supaya pemukemah boleh nanya. Seorang anak ketika diberikan jajan oleh orang tuanya 2.000 rupiah, nyempep-pep ni Pak, 2.000 rupiah. Ditiuroi je 2.000. Ipegah liananya ayah zalim. Ayah hana sayang kelun. Anak mi lain 5.000 Pak. Anak lain itu 5.000 dikasih jajan sama ayahnya. Tapi ayah 2.000. Tapi hana ikung ke ayahnya Pak. Ya hana ikung ya lah mati Pak. Ayah zalim. Selama 1 bulan dia mengatakan ayah zalim. Bahkan cerita apa anak mi lain. Ayah dron sayang ke dron. Ijuk pe 5.000. Lun hana sayang ke lun. 2.000 ijuk ditiru 2.000. Sudah sebulan 2.000 juga. Ayah saya zalim dan tidak sayang kepada saya. Tapi setelah setahun kemudian ayahnya memanggil anak ini, "Nak, nejak kena oleh nak lihat. Nyo na idangen apa nak?" Ya. Idangen kepu ya, ke dron idangennya. Senangnya luar biasa anak itu, Pak. Kemudian ayahnya mengatakan, "Nak, kamu tahu enggak? Dari mana duit ayah beli sepeda ini? Ayah sisihkan duit kamu selama ini. Satu hari saya sisihkan 3.000. Sebenarnya jajan kamu 5.000 nak. Tetapi saya ayah berikan 2.000. Kenapa? Ayah simpan 3.000 untuk beli sepeda. Kalau tidak simpan seperti ini, tidak bisa beli sepeda." Anaknya yang tadi berpikiran ayahnya dalim, langsung berubah 380 derajat. Betul 60. Menyona 80 derajat berubah ya Pak. Cuma derajat cuma lihat 60 ya. 380 derajat berubah dia Pak. Rupanya Allah ayahnya sayang tak kelun Pak. Ane milai hanai perempuan liah haji, hanai perempuan saya kaji pen merbe kali Pak. Tidak, dia tidak memikirkan masa depan anaknya. Kita tahu kalau Allah tidak zalim. Ketika kita mau dicabut nyawa oleh Allah, nya baru terdepu Pak. Rupanya laweknya Allah kekebah pahala lalu nya namanya. Kekebah pahala lalu. Atau ketika dia dibangkitkan di padang mahsyar Pak. Rupanya ke gara-garanya ke nyo, nya namanya. Allah kekebah mandu matolong kejuk rupanya di dunia 20%. Ini kejuk 80% ni Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Nyo beryakin dia banyak. Alal araik yundarun ya.
Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi makna alal araik yang turun artinya mereka naik ke atas tempat paling tinggi. Ini juga sebuah makna majas ini, Pak. Bisa saja itu makna sebenarnya, bisa saja makna majas. Arti makna majas apa? Tidak mesti di atas kasur seperti itu, tidak. Itu kan bayangan kita. Jadi ini bisa makna majas, maknanya apa? Dia ditempatkan di tempat paling tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nikmat itu selalu patuh dan taat kepada dia. Seperti seorang raja. Raja itu kan tempat paling tinggi. Apapun yang diinginkan itu akan dikabulkan oleh bawahan-bawahannya. Saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Nikmat selalu ada sama dia. Jadi bisa dua makna tadi, Pak. Bisa makna majas, bisa makna hakiki. Bisa makna denotasi, bisa makna konotasi tempat itu, Pak. Ya, itu beda fikir kayak dah lego nak duduk atuhnya tapi ya, Pak. Jadi bisa saja makna majazi, Pak. Majazinya apa? Kita itu ditempatkan di tempat yang paling tinggi, Pak. Tidak mesti di atas kasur itu, tidak. Ini yang pertama. Kemudian selanjutnya, ketika mereka sudah naik ke tempat paling tinggi, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ini untuk siapa ini? Coba saya ada terjemahannya enggak? Nah, Walid terjemahan? Nah, ada. Itu saya tidak tahu dalam terjemahan apa diletakkan itu. Kita kembali kepada dhamir kata ganti. Ta'rif itu kembali kepada Nabi Muhammad. Jadi Allah mengatakan, wahai Muhammad, nanti kalau di dalam surga nanti kamu lihat muka mereka itu ceria semuanya ya Muhammad. Ya, Mbak. Mendung ceria. Mbak. Itu namanya apa? Ta'rif. Ya Muhammad, anta ta'rifu wujuhahum nadratan. Ya. Kamu akan melihat muka mereka itu ceria semuanya. Ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khitamuhu yusqauna min rahiqim makhtum. Ini kalimat yusqau di dalam bahasa Indonesia ada kalimat pasif, ada kalimat aktif. Kalimat aktif saya keluar itu aktif. Pasif saya dikeluarkan. Ya, nih Pak. Yusqauna mereka itu diberikan minum. Sakayasqi itu biasanya dari tempat yang tinggi ke bawah, Pak. Itu sakayasqi, Pak. Ya. Makanya ada dalam satu tafsir itu menafsirkan nanti air itu dia akan tajri fil hawa. Nyangkinya hana ada cerita tentang surga ya, Pak. Air itu dia datangnya dari apa namanya? Dari awan, dari langit, Pak. Ija, Pak, dari atas, Pak. Jadi seorang itu tinggal mengambil airnya saja, airnya masuk sendiri ke dalam gelasnya. Pakibannya wallahu alam bisawab, ya, Pak. Ini namanya yusqa. Jadi makanya yusqa itu, makanya ada di dalam ada yang bertanya, surga itu di atas atau neraka di bawah? Atau neraka di atas, surga di bawah? Atau surga di samping, neraka di samping? Ini bagaimana ini? Dijawab oleh Imam Sya'rawi. Yang pertama kata beliau, surga itu di samping. Ini kemungkinan. Kenapa bisa di samping? Ketika nanti seorang sudah berada dalam surga dan neraka, mereka itu akan dipertemukan oleh Allah sehingga mereka berdialog. Masalakakum fi sakar. Dialog kan begini orang dialog. Hana orang dialog riwayat Tirmidzi. Hai pekon kenan hana apa? Karena kamu binau hana apa? Ini alasan pertama Imam Sya'rawi. Surga itu berdampingan dengan neraka. Ya, satu. Yang kedua kata beliau, surga di atas, neraka di bawah. Mana dalilnya? Ketika penduduk neraka minta minuman kepada penduduk surga, nepetran nikmat Allah, rahmat Allah bacut mentang kena. Mereka mengatakan innallaha harramahuma. Allah mengharamkan dua-dua nikmat itu. Nikmat apa yang mereka minta? Nimpa air. Nepetran air bacut mentang. Kalau air itu biasanya dari atas ke bawah, Pak, petran i, Pak. Nya nyoi bang yang pertama. Hana i samping, Pak, samping juk hana, Pak. Jadi air itu dari atas. Jadi artinya apa? Yusqauna min rahiqin makhtum. Kalau sakayasqi, saka itu dari atas ke bawah. Orang menyiram tanaman itu sakayasqi, ya, siram tanaman. Hana urun siram tanaman ya, Pak. Siram tanaman, ya, hana. Siram tanaman begini. Inilah kata Imam Sya'rawi, surga itu di atas, neraka itu di bawah. Orang neraka itu melihat nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk surga. Ini apa namanya? Jadi mustahil kalau neraka itu di atas kata Imam Sya'rawi dan surga itu di bawah. Kita kembali kemari, ini kalau makna semiotiknya, Pak, makna simbolnya. Kalau di dalam tafsir Al-Qushairi ini, yusqauna itu dari atas ke bawah. Imam Sya'rawi begitu juga, yusqauna dari atas ke bawah. Artinya mereka diberikan minuman oleh Allah Subhanahu wa taala, itu minumannya dari atas, Pak. Tiba-tiba katruk minuman. Minumannya dari apa? Min rahiqim makhtum. Apa itu rahiq? Rahiq itu khamarnya, minuman khamar. Kalau sekarang kan khamar dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan. Kenapa? Karena
yudhibul akla kalau dalam fikih, Pak. Karena bisa gadah akai. Kalau gadah akai, maka kita dalam beribadah tidak bisa beribadah lagi, Pak. Makanya salah satu orang itu diberikan hukum taklifi, kenapa? Karena ada akal, ya, Pak. Kalau tidak ada akal, maka tidak ada hukum taklifi. Seorang itu ketika dia tidur, rufi al-qalam, diangkat kewajiban dia. Maka menyorong dengar, diangkat kewajiban dia. Anak bodoh-bodoh yang kepeduh-pelutuh, anak bodoh-bodoh, diangkat kewajiban dia. Ya. Kenapa? Karena dia itu akalnya sudah tidak ada lagi, kagak ada akal. Urung pungo pinanci. Maka biar dipakar-pakar urung pungo temayang, ya, Pak. Ya, pakar akai kahanali, Pak. Jadi makanya kenapa tidak boleh minum khamar? Karena kalau minum khamar akalnya bisa hilang. Ada cerita di dalam cerita tasawuf. Ada seorang minum khamar, ya. Kita tidak tahu bagaimana masa lalu dia. Ini cerita dalam tasawuf itu. Jadi setelah dia minum khamar, dia tergeletak di sebuah parit, tergeletak di situ. Tiba-tiba Malik bin Adham, ya, dia lewat dengan murid-muridnya. Yang menyatakan bin Adham itu, dia lewat dengan murid-muridnya. Ketika itu dilihat oleh sang guru ini, dilihat orang-orang yang tadi itu, abah memek-mek, abah memek. Orang mabuk kan lagi kan, abah aja memek-ju. Dia dengar apa itu. Ketika dia dengar, dia langsung mengambil air dan dia membersihkan mulut orang tadi. Apa kata Malik bin Adham ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hatinya sebagaimana saya membersihkan mulutnya, ya. Muridnya bertanya kepada dia, "Wahai tuan guru, untuk apa engkau bersihkan mulut dia, wahai tuan guru? Dia kan pemabuk, wahai tuan guru." Apa kata gurunya? Tidak boleh suzan dulu kepada orang lain. Ya, dia harus ditanya ke orang lain, Pak. Itu tadi kenapa saya bersihkan mulut dia? Kenapa goyang-goyang mulut dia? Dia beristighfar kepada Allah. Astagfirullah. Sudah mabuk, astagfirullah. Aci minta orang mabuk aja yang kena mabuk, astagfirullah. Ana demenak aja, Pak. Nyu astagfirullah. Saya tidak mau lafaz Allah itu keluar dari najis. Jadi makanya khamar itu najis, Pak. Ya, dia sudah najis, menghilangkan yudhibul akla, menghilangkan akal lagi, Pak. Setelah itu, ya, Pak, makanya kita ini kan harus berdoa, Pak. Jak orang sakit dah berdoa. Yang doa adanya pun aja kalau datang ke tempat orang sakit, apalagi ada diaminkan lagi, Pak, kita khusyuk lagi kan, insyaallah diistijabah doa kita sebagaimana doa Malik bin Adham tadi, Pak. Makanya gede hijab orang sakit bet tajuk tak kengkeng binan, ya ke pihak kengkeng warga ya Allah, paling enggak dah berdoa, Pak, dah berdoa, Pak. Bagah boleh dah berdoa, nyo panina nyo tiada ka boleh dah bagah. Makanya ada pengaruhnya sama orang sakit. Bet dah teruk kan, sang dua jam tu sang kemah tang dah bagah. Yang tergolong 2 jam tijing mati kayaknya, Pak. Yang gara-gara dia. Makanya doa itu berpengaruh, Pak. Kalau seorang habis operasi kan, ipangali doktor seminggu, ipangali doktor. Teruk datanya, pandai nanti minggu tiuro tengok kaji Allah tengok, ya, Pak. Motivasi dia untuk ini, Pak. Oh, kaji Allah, ya, Pak. Jadi makanya disuruh berdoa kita. Demikian pula orang tadi, Malik bin Adham berdoa untuk dia. Kebiasaan Malik bin Adham, beliau tidak pernah tinggal salat tahajud. Antum tinggal salat tahajud dia. Ya. Ketika dia mau bangun salat tahajud, dia lihat kok ada orang yang mendahului saya salat tahajud. Biasanya tidak pernah mendahului saya. Rupanya ada seorang pemuda sudah duluan salat. Ketika selesai salat, Malik bin Adham bertanya, apa? Nyatalah Malik bin Adham nama dia. Kamu siapa kamu? Ya, apa dijawab oleh pemuda tadi? Yang kau bersihkan mulutnya tadi malam, hatinya sekarang sudah bersih. Ya. Rupanya dia dengar, rupanya. Jadi dengar, Pak. Ya, Pak. Karena begini, kan kita sudah pernah cerita. Di dalam tubuh orang maksiat pun, di dalam tubuh orang kafir pun, potensi berbuat kebaikan itu ada dalam hati dia. Di dalam orang taat pun, potensi berbuat kejahatan ada dalam hati dia. Makanya Malik bin Adham waktu itu, dia ingin memancing ketaatan dia kepada Allah. Kenapa? Dia yakin betul, Pak. Bukan yakin betul, memang harus yakin, Pak. Karena Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha dalam tafsir Ibnu Abbas. Apa alhamaha? Fayu'allimuha. Allah mengajarkan ketika kita baru lahir, Pak. Ketika kita menyatu dengan tubuh, Allah ajarkan untuk tubuh ini bagaimana cara berbuat jahat, bagaimana cara berbuat baik. Potensi berbuat jahat ada, potensi berbuat baik ada dalam tubuh kita. Maka Malik bin Adham waktu itu dia membangkitkan semangat dia kembali, Pak. Ya. Makanya katanya menyonana pun aja hana itu mah hananya, Pak. Ketika kecekan atau apa saja tak bisi, Pak, pinyung ni, Pak. Wahai anu bejik anu yang jeroh dah bisi. Terlalu dah bisikan baik-baik, Pak. Supaya apa? Yang tadi itu ketaatan tadi dalam tubuh dia itu bisa bangkit tiba-tiba dan dia menjadi orang baik. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kita kembali kemari. Yusqauna min rahik. Maka rahik itu kalau di dunia diharamkan. Kenapa? Karena dia itu najis satu. Yang kedua, yudhibul akla. Dia bisa menghilangkan akal dan manusia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya.
Tapi kalau rahik yang ada di surga nanti tidak ada pengaruh sama sekali, hanya pengaruh 5. Ya, tidak ada pengaruh apa-apa lagi. Kemudian yang uniknya lagi rahiknya itu makhtum. Makhtum itu apa? Jadi kalau kita Syekh Tantawi kata beliau makhtum itu tidak pernah disentuh oleh manusia pun. Satu manusia dan jin tidak pernah menyentuh khamar itu. Biasanya kan orang sudahnya kali lun mat ya, kali lun jib jamunya, tidak ada yang pernah menyentuh itu, Pak. Termasuk juga yang ada di dalam surga itu lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Tidak ada yang pernah menyentuh kecuali kita yang sudah masuk ke dalam surga itu. Kita yang pertama sekali menyentuh, Pak. Minuman kita yang pertama sekali menyentuh, Pak. Nyo kedanya tetamu rumah gop panina, Pak. Kakai mak li tukang ya, Pak. Walaupun rumah ro nya. Dapat ngadu nyor rumah baru dapat hana so sentuh rumahnya. Mana so sentuh, Pak. Tegolam ji tukang kerja mak li tukang ro, Pak. Oh sofanya hana so sentuh, mana so sentuh dari Mekah ni dia huraya beloi sentuh le, Pak. Sentuh hana lega ki bang kulit ji kai mak ni, Pak. Ya, jadi artinya apa? Kalau di surga itu tidak ada pernah yang menyentuhnya kata Allah Subhanahu wa taala, termasuk minuman khamar itu sendiri. Ya. Khitamuhu misk. Makhtum. Khitamuhu miskun. Khitam ini apa? Khitam kalau kita khatam Al-Qur'an. Kita biasanya kalau akhir-akhir itu, kan akhir-akhir biasanya begini, lelah ya, Pak. Ini kalau kita sudah minum khamar itu, ya, khitamuhu miskun. Jadi pada akhirnya itu bau miskun juga, miski itu wangi-wangian. Jadi artinya akhir daripada minum khamar itu kita akan merasai bau ada wangi-wangian di situ, Pak. Yang pakiban wallahu alam bisawab. Ya. Nyo ada gambarkan aja, ada gambarkan, Pak. Karena itu apa namanya gambaran surga kan. Mala ainun ra'at, belum ada yang pergi lagi. Kalau ada yang pergi kita tanya dulu. Ini seperti masuk ke dalam kubur kan, siksa malaikat pun aja tanya marah buka. Baliklah orang yang datang yang betul tanya, "Hai betul tanya ini ibadah lagi." Yang humci, Pak. Ya, jadi artinya apa? Ada napak datanya. Tapi nyo napak datanya. Orang yang sudah meninggal hanya balik lagi, Pak. Jadi napak datanya katanya. Bagi bang pengalaman-pengalamannya. Begitu juga surga, belum ada orang masuk surga. Kenapa? Karena harus proses dulu. Surga itu yang terakhir. Kita ini kan baru tahap yang kedua. Semua orang harus melalui tahapan-tahapan itu. Tahapan roh, di alam roh. Kemudian tahapan di dalam kandungan. Tahapan di dalam dunia. Tahapan di alam barzakh. Tahapan di yaumul ba'thi. Tahapan di dalam surga atau di dalam nerakanya yang kabeh ketika ini. Maka katanya hana putra puji doi no kaya. Hana ayu abeh nan habeh ji no. Ya nabeh ji. Lagi urun nabai ta wayu thalun dua thulun abeh dua tu kana le kabeh ya. Tetapi kalau masuk surga dia hana batasnya selalu khalidina fiha abada. Masuk dalam neraka begitu juga khalidina fiha abada. Maka kecuali orang-orang yang nanti diberikan syafaat, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dari neraka nanti dimasukkan ke dalam surga. Khitamuhu misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Sampai segitu saja. Jadi ya enggak ada terjemahan ya. Ada terjemahan balik ini? Ya. Kalau ada terjemahan kita lihat supaya jangan salah pemahaman nanti. Yang salah pemahaman, ada yang terjemahan tak ada. Kita baca sajalah kalau enggak. Ini kalau orang salah terjemahan begini, ini salah pemahaman ya. Surga itu uri merepah-repah dalam surga, ya nama. Uri merepah-repah dalam surga. Tinggal ulai pikir umanyo hanya alun tajo hanam demi depan dia, ya nama. Falyatanafasil mutanafisun. Kalau seandainya terjemahannya begitu, maka keliru, Pak. Ya. Ini maksud ini wa fi dzalika, ini kembali ke dulu ketika di dunia, bukan ketika surga lagi. Ketika di dunia dia beribadah terus untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Ya. Falidzalika wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Mutanafisun ini dalam beribadah. Bahkan dalam tafsir Al-Qushairi apa kata beliau? Bukan sembarangan ibadah. Ya, ibadah itu bukan dilihat dari banyaknya, tidak. Seorang bukan mengejar saya sekian rakaat supaya banyak, tidak. Saya bersedekah sekian supaya banyak, tidak. Tapi kata Imam Al-Qushairi, al-mudawamah fil a'mal, continue dalam beribadah walaupun ibadah itu kecilnya. Gedanya dalam firoha ida pubut main sunat, Pak. Kita tidak sanggup banyak sekali salat sunat. Na sunatnya, na sunatnya, sunat wudu ya, Pak. Ada sunat wudu, kemudian ada sunat qabliyah, ada ba'diyah, ada sunat duha lagi. Na sunat depu sunat kok jahit sunat ya, Pak. Ada tahajud lagi, na witir lagi, sunat-sunat banyak sekali sunat, Pak. Jadi bukan masalah mengejar banyak sunat, tidak. Tetapi kata Imam Al-Qushairi, al-mudawamah fil a'mal, continue dalam beribadah walaupun cuma 2 rakaat saja. Ini contoh siapa? Contohnya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah seorang budak. Makna seorang budak apa?
Tidak ada kesempatan dia untuk membaca, menelaah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia budak. Tidak ada kesempatan untuk santai-santai baca buku Hanai. Dia santai-santai bisa pergi belajar sama Rasulullah. Tidak, karena dia budak dia, Pak. Setelah dia dimerdekakan, tugas dia itu cuma apa? Cuma azan-azan muazzin Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah mengatakan kepada Bilal apa? Sabaqani ya Bilal. Kamu sudah mendahului saya masuk surga ya Bilal. Kita juga jangan salah paham terhadap hadis ini, Pak. Bukan Bilal duluan masuk dalam surga, tidak. Kemudian Rasulullah, tidak. Bukan itu maksudnya. Sabaqani ya Bilal, kamu sudah mendahului saya. Artinya apa? Saya belum meninggal, kamu belum meninggal, semua belum meninggal, tetapi kamu sudah charter surga itu ya Bilal. Sendalmu sudah ada dalam surga. Maksud sendal, bet salah paham cik tanya. Itu bet berarti Bilal sudah masuk ke sana, tinggal telap dia kan ni tinggal telap ni namanya. Naik pegah Nabi kata mau dalam surga apakah waktu itu tinggal telap ya Allah lu acak telap. Ni cerita apa lah mai? Kan banyak-banyak cerita Israel. Tidak ada orang masuk dalam surga sampai sekarang. Maka ada yang mengatakan, nah nabi-nabinya kata mau surga. Jangan kata mau dalam surga. Waktu itu bit, ya Allah telak lu tinggal dalam. Oh nyo tinggal cok demah. Waktu cok demah, hai lu dipilih. Orang masuk dalam surga, maknanya cerita apa ni mai? Jadi maksud ini kalimat majaz ini, Pak. Kamu itu belum meninggal, belum ini lagi, kita masih ini, tapi kamu sendal sudah ada dalam surga. Artinya kamu sudah mencarter surga. Kita belum berangkat haji, tetapi kita sudah mencarter kursi, walaupun 20 tahun tu, kursi karena apa yang nampak dah kursi home. Yang jelas karena nombor, cek nombor kursi karena nombor kursi walaupun 20 tahun tu. Bilal begitu juga, belum masuk surga, tetapi catatan sudah ada sama Allah. Dia dimasuk surga mana? Ditanya oleh Rasulullah. Rasulullah sudah tahu. Rasulullah dipancing oleh para malaikat. Malaikat disuruh oleh Allah, hai, tanya nanti Mbak Bilal, tanya nanti. Ini jawabannya ini nanti. Bilal melakukan ini. Rasulullah nanya, wahai Bilal, apa yang kamu lakukan ya Bilal? Rasulullah tahu kalau Bilal tak bisa apa-apa nih. Rasulullah tahu, Pak. Rasulullah tahu Bilal tak sering tahajud dan lain sebagainya. Bilal, Rasulullah tahu bukan tidak tahu. Apa kata Bilal? Tidak ada ya Rasulullah. Tidak ada amal ibadah saya yang spesial ya Rasulullah. Cuma yang sering saya lakukan dari dulu sampai sekarang ketika saya sudah dimerdekakan ya Rasulullah, saya tidak pernah batal wudhu saya. Ya, nampak. Ketika batal wudhu, saya ambil lagi wudhu. Ya, nampak. Makanya kan di dalam sebuah hadis itu, setan kan sering duduk di sini, Pak. Ya, ini Pak. Di apa namanya tempatnya. Makanya ketika kita kabu cok nyan penajihan bedah ya, cok wudhu you, cok wudhu you istinsyaq dan istinsyaq ya, Pak. Istinsyaq itu menarik dalam-dalam, kemudian dia keluarkan gitu, Pak. Perempuan memang takut nih, Pak. Akhirnya nanti tidak sakit lagi. Kenapa? Ini kehidup jin, Pak. Setan, Pak. Jadi ketika bina setan berbohong, Pak. Maka ketika kita ambil wudhu, mangat gedehnya, Pak. Makanya Bilal itu kata Bilal, saya tidak pernah batal wudhu saya Rasulullah. Kemudian apa? Saya setelah ambil wudhu lagi, saya salat sunat wudhu 2 rakaat. Itu saja ya Rasulullah. Tanggup dulu. Lo pegang sunatnya tahan tanggup. Yang tanggup saya cuma itu saja. Artinya apa? Amal ibadah itu lebih dicintai oleh Allah, mudawamah, continue. Untuk apa dah? Tapi hana continue ke pula dah. Nyo temayang tadi jaga tapi nyo temayang. Tapi hana continue. Ketika anda alah, ji, waktu dah ji Pak. Alah ambil lah, nyo kan mutafir, nyo pun dah temayang tu nak lom ni. Alah pun dah pergi, dah pergi. Nantilah baca-baca lom dah. Hana dah temayang leh ni, nak berbuat lagi dah. Ya. Inilah yang dimaksudkan dengan wa fi dzalika, yang dimasukkan wa fi dzalika. Kenapa mereka dimasukkan ke dalam surga? Karena dulunya, ya, ini cerita dulunya, Pak. Dulunya mereka itu berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Jadi berlomba-lomba ini ditafsirkan lagi al-mudawamah, continue dalam beribadah. Kalau kita tidak sanggup berbuat apa-apa, Pak, nyopeng, taputan, bersedekah, Pak. Jadi dia apa? Duduk berzikir-zikir saja, ya. Berzikir saja, bantu orang lain. Karena kata Imam Sya'rawi, sedekah itu bukan duit saja. Kan pengkek dan nyopeng sedekah mentang, Pak. Oh mengapa di pulang orang kaya yang bersedekah kan peng mentang, Pak. Kita bisa bersedekah pikiran kata Imam Sya'rawi, Pak. Kita berikan jalan kepada orang lain. Nyobino, yang sedekah aja, Pak. Kita membantu fisik, Pak. Dengan fisik kita itu juga sedekah kata Imam Sya'rawi, Pak. Sedekah itu banyak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Saya rasa cukup sekian. Ya. Mungkin ada pertanyaan, kalau pertanyaan satu saja. Oh ya. 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 Iya. Ya, ini sesungguhnya orang berat secara terjemahannya keliru juga.
Abrar itu bukan orang berada dalam surga, tidak. Abrar itu dalam tafsir Jalalain. Makanya tafsir paling simpel itu Jalalain, Pak. Kenapa Jalalain? Karena beliau itu menerjemahkan lafaz-lafaz itu diterjemahkan. Abrar itu bukan orang berada dalam surga, tidak. Abrar itu al-mu'minun as-sadiqun bi imanihim. Ya, ini. Orang mukmin itu. Jadi bukan berada dalam surga. Nanti kalau kita lihat per lafaz itu. Nah, jadi masalahnya gimana? Jadi ya. Nah, tadi sudah saya terangkan, nikmatnya itu 3, Pak. Nikmatul qulub, nikmatul ruh, nikmatul badan. Walaupun sebagian ini kita sudah ketemu di dunia, Pak. Makanya nikmat yang paling nikmat dunia yang dah, Pak. Nikmat rohnya tenang ketika dicabut nyawa oleh Allah, tak apa, Pak. Nikmatul badan, badan ini sehat, mangat, Pak, tenang, mangat tengut. Nikmatul qulub, hatinya tenang, ya, Pak. Itulah nikmat yang paling tinggi sebenarnya, Pak. 3 nikmat itu. Karena ketika masuk dalam surga, 3 nikmat ini juga. Maka di dalam surga utang hanali tapi hana dipikir utang. Menyudah pikir utang kan hati hana mangat banyak utang ni banjaranya. Jadi artinya itulah nikmat, 3 nikmat diberikan. Tapi bagaimana 3 nikmat itu Allah alam bisawab. Yang jelas nikmat itu sudah digambarkan tadi, nikmatul qulub, nikmatul ruh, nikmatul badan. Ya, leleh kok hijau oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 langsung diberikan. 3 nikmat tadi. Iya. Oh, ya. Jadi amanah itu ada 2. Kata Imam As-Sa'di dalam tafsir beliau. Al-amanatu fi haqqillah wa amanatu fi haqqil ibad. Ada amanah itu pada hak Allah, dah yang tak termayang. Maka beliau mengatakan kullu ma aujaballahu ibadahu fahuwa amanah. Setiap yang Allah wajibkan kepada kita itu amanah semuanya. Ya, amanah. Maka jika dia tak ibadah, dah termayang, dah pegaknya, dah pegaji, sudah satu. Yang kedua, wa kullu ma yata'allaqu bil ibad fahuwa amanah. Yang bersangkut paut dengan hamba itu juga amanah. Jadi artinya apa? Kita berbakti Pak Urunci. Bukan berbakti Urunci. Anishkurli wali walidaika. Hendaklah kamu berterima kasih pada orang tuamu dan padaku yang sudah mengandungmu 9 bulan, yang sudah menjagamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini namanya apa? Amanah kepada orang hamba. Maka seorang anak harus berbakti pada orang tuanya. Seorang itu harus menjalankan amanah bagaimana? Nautang, nabupa harus dia selesaikan dengan hambanya. Maka ibadah itu, amanah itu 2. Ibadah itu juga 2. Ibadah terkait dengan Allah dan ibadah dengan manusia. Seorang tidak cukup ibadah dengan Allah. Kafir, belum menghafal Quran, belum tahajud dan lain sebagainya, tetapi dia dengan tetangga tidak beres, berarti dia tidak beres juga di akhirat nanti. Oh, seorang beres dia di dunia, artinya apa? Dia dengan masyarakat hebat semua, tapi tidak hebat dengan Allah, bermasalah juga dengan Allah. Harus dua-dua dia. Dua-dua bagaimana? Dia berbakti pada Allah. Ini kalimatnya berbakti kalau bahasa kita. Tapi kalau bahasa ini bukan berbakti namanya. Taat dan patuh pada Allah, menjalankan amanahnya dan juga kepada tetangga-tetangganya. Maka Rasulullah mengatakan tidak diterima doa, kata Rasulullah, sehebat apapun dia, kalau dia memutuskan hubungan silaturahmi dengan tetangganya, dengan adik hanaget, dengan tetangga hanaget, berdoa deh, ya Allah najau rezeki keluar hanapu ya berdoa, kata Allah. Kamu ibadah kamu dengan tetangga belum beres lagi. Ya, dah. Satu lagi dari Walid. Udah ya? Ya, udah terjawab. Ya? Oh ya. Mohon penjelasan ayat Al-A'raf. Al-A'raf. Al-A'raf ayat 25. Punya. 25 masalah sampai 25 sampai mengenai menceritakan masalah surga, ya. Ya. Jadi rombongannya maksudnya aman baik, aman gen, dengan aman buruk, sabar, maksudnya timbang. Jadi agak waktu dengan panggung itu dan surga ada neraka. Cik baca ayat je, Pak. Ayatnya bagaimana ini? Ya, ayatnya itu bagaimana bunyi ayatnya? Lu kadang-kadang anda dengar Cik, Pak. Atau nanti kita lihat kembali lah, Pak. Ya. Ya. Gimana? Ayat 25. Ayatnya saja dibaca. Jadi berdialog antara an sabilillah alladzi
ayat 45. Ya, ya. Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja wa hum fil akhirati kafirun. Oh, ini cerita begini Pak, cerita dunia, dan mereka nanti di akhirat itu begini kata Allah. Ya, mereka berbuat kebaikan nanti di ini begini itunya. Ini kalau ayat 45 tadi. Ya. Atau nanti karena ini panjang bisa kita inikan kembali nanti. Yang kuncinya Ya. di sini Ya. Ustaz. Wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna Kul bisimahum. Iya. Jadi begini Pak, ada yang itu nanti kan ada dua kelompok nanti Pak. Dua kelompok, ada kelompok berbuat baik, ada kelompok berbuat jahat. Kelompok jahat ini tidak bisa ya gabung-gabung, kenapa Pak? Kenapa? Itulah hijab, seakan-akan ada hijab di situ. Di dalam ayat surah lain itu bukan dua kelompok tetapi tiga kelompok. Siapa tiga kelompok itu? Kelompok ketiga adalah kelompok para anbiya dan rasul. Ya. Tetapi yang lebih masyhur itu dua kelompok. Kelompok yang kanan, kelompok kiri. Kelompok menerima catatan sebelah kanan dan kelompok menerima catatan sebelah kiri. Catatan sebelah kiri ini itu ada sab'ina alfazimam, ada 70.000 kelompok. Satu kelompok itu dipimpin oleh 70.000 malaikat. Untuk apa? Untuk digiring masuk ke dalam neraka. Mereka tidak bisa lari ke sana, kelompok itu tidak bisa Pak. Karena sudah dipilah-pilah oleh Allah. Ini kelompok munafik benanci Pak. Pertama kelompok munafik dia bergabung dengan orang mukmin. Akhirnya dipisahkan oleh Allah masuk ke dalam kelompok yang akan digiring masuk ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban sementara alim. Artinya kelompok-kelompok, dua kelompok. Ta'rifun apa bisimahum. Mereka tahu nama-namanya. Kenapa tahu nama-namanya? Karena dalam tafsir Ibnu Abbas, ketika seorang bangkit di padang mahsyar, dia bisa melihat semua kolega-koleganya. Dia bisa melihat anak kandungnya, semua dia tahu. Dia tahu namanya ini siapa, namanya siapa. Ini kolega saya. Tetapi kata Ibnu Abbas, setelah itu Allah memisahkan mereka dan tidak akan pernah ketemu lagi. Kecuali kapan? Nanti setelah masuk surga atau neraka, baru mereka ketemu lagi. Ya. Kapan ketemu lagi? Ketika didampingi surga neraka itu, mereka berdialog, mereka melihat itu teman saya dulu itu, namanya si fulan. Itu teman saya dulu, namanya si fulan. Yang neraka bilang nyan lu nawainya, namanya si fulan. Ketika itu mereka bisa juga berhujah pada Allah yang dalam neraka. Apa kata penduduk neraka? Neraka kan bisa keluar ya Pak. Kalau surga tidak bisa keluar lagi Pak. Itu si fulan itu ya Allah, saya kenal dengan dia. Nyang kepada Bapak, itu ridanya Pak. Maka hati-hati jadi orang terkenal Pak. Nyo itu ri lega, penduduk neraka mengatakan saya kenal si fulan. Nama nanang gede duri Pak. Inilah namanya ta'rifu bisimahim. Dia mengenal semua nama-nama. Saya kenal dengan si fulan. Saya sudah bersedekah untuk si fulan. Allah mengatakan, "Kenapa kamu mau ini? Ada apa kamu dengan dia?" "Saya mau dengan sedekah saya, engkau keluarkan saya dari neraka ini ya Allah." Ya, ini namanya ta'rifu nahum apa? Bisimahum ya. Jadi mereka mengenal semua nama-namanya. Demikian. Ya, tip. Jadi kita cukupkan di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi lentuan dan jemaah. Oh. Ya. Ya. Bermati. Ya. Ya. Ya, betul. Buatnya bisa saja untuk diri sendiri mungkin. Supaya baik gantung kan? Oh ya. Jadi ya. Ya. Oh ya. Iya. Ya, betul. Ya. 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 Oke. Iya. Iya. Oke. Iya. Jadi,
Jadi kan masalahnya mentong semua segala sesuatu yang tidak ada landasan hukumnya bahwa mardudnya ditolak ya, semua ditolak. Nyo hana dasar hukum. Tapi nyo hana dasar hukum diterima. Nyo dasar hukum hana itulah arti. Karena amal ibadah itu dua. Yang pertama ikhlas pada Allah, yang kedua ilmu. Ya, ilmu itu bagaimana? Nyo hana ilmu maka ibadah itulah. Kalau tidak punya landasan hukum nyo bukan bina tapi hana maka juga ditolak oleh Allah SWT. Bukan saja itu ya, apa saja ya. Jadi saya rasa cukup sekian saja. Kita dialog ulang ni. Jadi artinya kesimpulannya memang setiap amal yang tidak ada landasan hukum, apa saja hukum untuk ya itu ditolak oleh Allah SWT. Tapi menyona ulun lah hadis nanya, ulun tuknya ulun pega tak tanya oleh dalil ji pekon. Karena nak urung jak kubu dua, nyo 1 menit lagi. Nah urung jak kubu tak tanya, ya. Nah dua hukum bawanya. Hai kepen jak kubu, lun gayuli nabi jak kubu. Ya fazuruha, kepe supaya lemah hati lun. Bertijud. Tidak tu datanya kepun jak kubu, lu laki bantu ba urutnya kata lah lem. Jadi artinya hukum jak kubu ada dua apa? Sabohnya memang dianjurkan oleh Rasulullah, saboh tu tidak dianjurkan Rasulullah. Tajak ini adalah kenya ba urut kubu hai tu long tiat nya ka syiriknya. Syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi datanya oleh nyo nejak ini kepun nebut kepu. Oh lo ya bu ke dah ke nya na buku pi. Nyo kepun nebut ulung bina-bina oleh bukunya katanya kan. Supaya malaikat baik tu siksa Thailand tu nya kala ilang tu nya. Jadi saya rasa demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.